body and my bike are only one. Halo Sobat Up, jumpa lagi dengan Awi Up Sports. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita masuk ulasan terbaru kita, jangan lupa tinggalkan jejak dengan subscribe dan like-nya. Sobat, ayo kita gaskan! VEDA dan Honda Jepang jadi sorotan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pedok Mugello sampai Honda Jepang tiba-tiba turun tangan langsung untuk seorang rookie asal Indonesia? Honda Racing Corporation atau HRC Jepang disebut tidak tinggal diam melihat perkembangan VEDA. Mereka langsung mengirim paket pengembangan baru untuk Honda NSF 250RW milik pembalap Indonesia tersebut. Langkah ini dianggap sangat tidak biasa, sebab di kelas Moto3, perlakuan spesial dari pabrikan utama biasanya hanya diberikan kepada rider yang benar-benar dianggap proyek masa depan. Di balik layar, teknisi Honda Jepang dikabarkan bekerja intens mengevaluasi kelemahan motor VEDA setelah GP Catalunya. Fokus terbesar ada pada stabilitas motor di tikungan cepat dan akselerasi keluar tikungan lambat. Mugello yang memiliki trek lurus lebih dari 1 km membuat Honda sadar mereka tidak bisa datang dengan paket standar jika ingin melawan dominasi KTM dan CFM Auto. Yang membuat publik Italia mulai resah bukan hanya soal peningkatan performa motornya, tetapi fakta bahwa VEDA mampu tampil kompetitif bahkan ketika motornya belum berada di level terbaik. Itu berarti jika paket baru HRC bekerja sempurna di Mugello, ancamannya bisa jauh lebih serius. Kini perhatian pedok bukan lagi soal apakah VEDA bisa bersaing. Pertanyaannya berubah menjadi seberapa cepat rookie Indonesia ini mampu mengacak-acak persaingan papan atas Moto3 dunia. Dan menariknya, rumor tersebut mulai membuat beberapa tim Eropa memilih menutup rapat data teknis mereka sejak sesi latihan belum dimulai. Latihan ekstrim VEDA jelang Mugello, targetnya bukan sekadar finish. Mengapa Honda tim Asia tiba-tiba menaikkan level latihan VEDA secara ekstrim hanya untuk menghadapi satu seri di Italia? Usai GP Catalunya berakhir, VEDA Ega Pratama tidak memiliki banyak waktu untuk menikmati hasil comeback sensasionalnya. Pembalap berusia 17 tahun itu langsung menjalani program latihan khusus bersama Honda tim Asia di Eropa. Tim sadar Mugello bukan sirkuit biasa. Trek ini dikenal sebagai salah satu lintasan paling brutal di kalender Moto3 karena memadukan tikungan cepat, perubahan elevasi tajam, dan trek lurus panjang yang menguras fisik. Kru teknis Honda kini mencoba mencari setup motor yang memungkinkan VEDA tampil lebih stabil sejak sesi time attack. Sebab jika mampu start dari barisan depan, peluang podium akan terbuka jauh lebih besar. Di sisi lain, para pengamat mulai memperhatikan perubahan kecil pada gaya latihan VEDA. Ia terlihat lebih sering melakukan simulasi pengereman ekstrem dan latihan pergantian arah cepat. Ini menjadi sinyal bahwa Honda ingin memaksimalkan salah satu senjata terbesar VEDA, yaitu late braking agresif, yang selama ini membuat lawan kesulitan membaca manuvernya. Menariknya, beberapa media Italia mulai menyebut persiapan VEDA kali ini terasa seperti persiapan pembalap veteran, bukan rookie musim pertama. Dan dari situlah muncul satu pertanyaan yang mulai beredar pelan di padek Mugello. Apakah Honda diam-diam sedang mempersiapkan kejutan besar untuk mengakhiri dominasi motor Eropa di kandang mereka sendiri? Honda NSF 250RW, senjata rahasia yang mulai ditingkatkan HRC. Bagaimana motor yang sempat dianggap kalah dari KTM justru berubah menjadi ancaman serius di tangan VEDA? Di atas kertas, Honda NSF 250RW memang bukan motor paling dominan di Moto3 musim 2026. Banyak analis menyebut motor-motor Eropa memiliki akselerasi dan top speed lebih unggul. Namun, situasinya mulai berubah sejak HRC Jepang memutuskan melakukan pengembangan besar untuk paket motor milik VEDA Ega Pratama. Motor prototipe 249cc DOHC ini sebenarnya sudah dikenal memiliki karakter lincah di tikungan. Dengan bobot hanya sekitar 84 kg dan tenaga mendekati 48 horsepower, NSF 250RW dirancang untuk mengandalkan momentum cornering speed dibanding sekadar kekuatan mesin di trek lurus. Dan gaya balap VEDA ternyata sangat cocok dengan karakter tersebut. Sumber padok menyebut HRC kini mengirim sosis mereru dengan tingkat fleksibilitas berbeda untuk Mugello. Tujuannya adalah mengurangi chatter atau getaran berlebih saat motor dipaksa menikung cepat. Ini penting karena Mugello memiliki kombinasi tikungan cepat yang bisa membuat motor kehilangan stabilitas dalam kecepatan tinggi.
Tak berhenti di situ, pembaruan software elektronik juga mulai diterapkan. Honda dikabarkan membawa mapping mesin terbaru dengan kontrol traksi yang lebih adaptif. Teknologi ini memungkinkan tenaga motor keluar lebih halus saat membuka gas penuh, terutama di area tikungan lambat sebelum masuk trek lurus panjang. Yang membuat lawan mulai waspada adalah kombinasi antara teknologi baru dan gaya balap Veda yang sangat agresif. Pembalap Indonesia itu dikenal mampu memaksimalkan pengereman sangat dalam sebelum menikung. Dengan dukungan suspensi Öhlins dan rem-rem bospek balap dunia, Honda kini mencoba mengubah kelemahan mereka menjadi senjata baru. Dan jika semua upgrade itu bekerja sempurna di Mugello, bukan tidak mungkin Veda akan tampil jauh lebih berbahaya dibanding Catalunya. Karena kali ini, ia tidak hanya datang membawa keberanian, tetapi juga paket motor yang mulai disiapkan khusus oleh markas besar Honda Jepang. Persaingan klasemen makin panas, Veda mulai mengancam papan atas. Mengapa satu podium di Mugello bisa langsung mengubah posisi Veda menjadi kandidat serius perebutan gelar dunia? Saat ini, Veda Ega Pratama berada di posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 58 poin. Statusnya sebagai rookie terbaik musim ini membuat namanya mulai diperhitungkan secara serius oleh rival-rival Eropa. Namun yang membuat situasi semakin menarik adalah jarak poin di papan atas ternyata sangat rapat. Beberapa pembalap di atas Veda hanya unggul tipis, bahkan selisih menuju 3 besar dunia masih sangat mungkin dikejar jika pembalap Indonesia itu mampu tampil konsisten dalam beberapa seri ke depan. Mugello pun dipandang sebagai titik penting yang bisa mengubah arah musimnya. Di pedok Moto3 mulai muncul pembahasan mengenai perubahan mental lawan ketika melihat nama Veda terus bertahan di papan atas klasemen. Awalnya banyak yang menganggap performanya hanya kejutan sesaat, tetapi setelah beberapa seri, pola itu mulai berubah menjadi ancaman nyata. Menariknya, tekanan kini justru berada di kubu pembalap Eropa. Mereka sadar, Veda bukan lagi rider yang sekedar mencari pengalaman. Dengan dukungan HRC Jepang dan performa yang terus meningkat, peluang podium bahkan kemenangan mulai terlihat realistis. Reporter yang mengikuti sesi latihan internal Honda juga menyebut suasana tim jauh lebih percaya diri dibanding awal musim. Kru mekanik tampak mulai membangun strategi jangka panjang, bukan sekedar mengejar poin aman. Itu menjadi sinyal bahwa target Honda perlahan berubah, dari sekedar rookie kompetitif menjadi penantang podium reguler. Kini, publik Indonesia menunggu satu momen penting. Jika Veda mampu finish podium di Mugello, maka persaingan perebutan posisi 3 besar dunia akan benar-benar terbuka. Dan saat itu terjadi, dunia Moto3 mungkin harus mulai menerima kenyataan bahwa ancaman terbesar musim ini datang dari seorang remaja asal Gunung Kidul. Bagi Honda Tim Asia, Mugello menjadi ujian sesungguhnya dari seluruh pengembangan yang telah mereka lakukan. Paket baru dari HRC Jepang akan diuji di sirkuit yang terkenal sangat teknis dan menuntut keberanian tinggi. Jika berhasil, itu akan menjadi pesan keras bagi seluruh pedok bahwa Honda belum habis di Moto3. Namun, tekanan terbesar justru ada pada sisi mental. Mugello dikenal sebagai kandang pembalap Eropa. Atmosfer tribun, media lokal, hingga tekanan publik Italia bisa menghancurkan fokus rookie manapun. Tetapi sejauh ini, Veda justru terlihat semakin tenang menghadapi sorotan besar tersebut. Beberapa jurnalis pedok bahkan mulai menyebut Veda sebagai salah satu rider muda dengan mental paling stabil musim ini. Ia jarang terpancing drama, lebih fokus pada kerja tim, dan terus menunjukkan perkembangan dari seri ke seri. Karakter inilah yang membuat banyak pihak mulai percaya bahwa proyek besar Honda bersama Veda bukan sekedar sensasi sesaat. Kini semua mata tertuju ke Mugello. Apakah upgrade motor baru benar-benar mampu membawa Veda melawan dominasi KTM dan CF Moto, ataukah tekanan besar justru menjadi ujian tersulit dalam karir mudanya? Yang pasti, akhir pekan di Italia nanti bisa menjadi salah satu momen paling penting dalam perjalanan balap Veda Ega Pratama menuju level yang lebih tinggi. Perjalanan Veda Ega Pratama di Moto3 2026 kini mulai berubah menjadi cerita besar yang menarik perhatian dunia. Dari comeback luar biasa di Catalunya, dukungan langsung HRC Jepang, hingga peluang menembus podium di Mugello. Semuanya membuat nama Indonesia semakin diperhitungkan di pedok Moto3. Dan sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Mampukah Veda memanfaatkan paket baru Honda untuk mencetak sejarah di Mugello dan mengguncang dominasi Eropa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Veda Ega Pratama bisa finish podium di Moto3 Italia 2026? Sekian dulu ulasan kita Sobat Up. Jangan lupa subscribe dan like untuk update informasi terbaru. Bye!